Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak guru yang mengajar dan teman-teman saya yang banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat yang dapat dengan keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang bijak bersosial media. Tema yang angkat adalah Stop Cyberbullying. Tema ini sangat sebagai generasi muda penting bagi kita sebagai generasi muda karena media sosial dan sudah menjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang semua orang kita memiliki media sosial, kita menggunakan untuk berkomunikasi dan menjadi tempat cari informasi dari sarana untuk mengekspresikan diri. Media sosial dikenal memiliki banyak manfaat dan kita bisa dengan teman, keluarga yang jauh, dan kita juga bisa belajar dengan baru. Informasi dapat kita kelola dengan cepat dan mudah, namun dibalik manfaat tersebut ada dampak negatif. Salah satu dampak negatif adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang terjadi di dunia maya. Tindakan ini seringkali dianggap sepele. Cyberbullying bisa bentuk komentar jahat dan bisa berupa hinaan atau ejekan. Bahkan ada yang bisa menyebarkan fitnah dan ancaman. Dan semua itu melalui media media seperti TikTok, IG, Facebook. Banyak orang yang menganggap perundungan online hanya bercanda, padahal tidak semua orang bisa menerima bercandaan tersebut. Setiap orang yang memiliki perasaan yang berbeda-beda. Karena itu jangan stop cyberbullying. Apa yang lucu bagi kita bisa menyakitkan bagi orang lain. Korban cyberbullying sedang merasa sedih, merasa malu dan tertekan, kepercayaan diri, stres, depresi. Bahkan ada yang mengalami gangguan mental. Dampak cyberbullying tidak bisa dianggap ringan. Luka akibat kata-kata sangat dalam. Kadang luka itu tidak terlihat secara, namun dapat terasa dalam hati dan pikiran. Teman-teman saya sekarang kita harus sadar tentang kekuatan kata-kata yang kita tulis sebagai berdampak besar. Jari-jari kita menemukan suasana dunia bersama untuk menyebar kebaikan. Sebelum menulis terlebih dahulu, tanyakan pada komentar itu bermanfaat, komentar itu menyakiti orang lain. Jika ragu, lebih baik tidak menulisnya. Kita harus menggunakan media sosial secara bijak. Gunakan hal tersebut positif dan sebarkan semangat dan motivasi. Bijak bersosial media juga berarti menghargai perbedaan. Tidak orang memiliki pendapat yang sama. Perbedaan alasan untuk saling menghina. Perbedaan harusnya menjadi kekuatan. Kita harus juga belajar mengendalikan emosi dan jangan mudah terpancing oleh provokasi. Jangan membahas dengan kata-kata kasar. Tetaplah bersikap tenang dan dewasa. Jika melihat jangan ikut-ikutan menyukai atau membagikan konten tersebut. Sikap terkadang membuat pelaku dan merasa didukung lebih baik, dan kita mengambil tindakan yang benar. Kita melaporkan akun yang melakukan perundungan. Kita juga bisa memberikan dukungan kepada korban. Tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Dukungan kecil bisa terbesar. Dukungan biasanya di sosial media seperti TikTok, IG, selalunya ada. Sebagai belajar, kita harus menjadi contoh yang baik. Tunjukkan sikap sopan di dunia nyata maupun maya. Karakter kita terlihat, cara kita tetap laku dimanapun berada. Media sosial adalah cerminan diri kita yang tak unggah menunjukkan keberbedaan kita. Jika tidak sering menyebarkan kebencian, namun juga kita menyebar kebaikan, kita akan dihargai. Stop cyberbullying hanya slogan, adalah tanggung jawab bersama menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Perubahan besar dari langkah kecil. Biasakan berkata baik di media sosial. Biasakan menghargai orang lain. Ajarkan juga teman-teman untuk bisa baik, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan ragu-ragu jika ada yang salah.
dilakukan dengan cara yang sopan. Orang yang kuat bukan pandang menghina. Orang kuat adalah orang yang mampu menahan diri dan kata-kata yang menyakitkan dan memilih kata-kata yang membangun. Teknologi harusnya mendekatkan kita, menjauhkan dari menyakiti. Gunakan kemajuan sama untuk hal positif, jangan menyalahkan gunakan untuk merugikan orang lain. Teman-teman, saya banggakan, bayangkan jika ini menjadi korban cyberbullying, tentu kita ingin melakukan dengan baik. Karena itu perlakuan yang online, bagaimana kita ingin diperlakukan. Empati adalah kunci. Cobalah memahami perasaan orang lain, jangan hanya memberikan kesenangan pribadi, pikiran juga damai bagi sesama. Dengan empati kita lebih berhati-hati, dapat mudah menyakiti kita akan lebih baik dalam berbicara dan di dunia nyata pun dunia maya. Mari kita jadikan media sosial bagi tempat berbagai inspirasi, tempat belajar dan berkembang bersama, tempat yang saling mendukung dan saling tidak menjatuhkan. Akhir kata, mari kita bersama dengan stop cyberbullying. Jadi generasi yang cerdas, gunakan media sosial dengan tanggung jawab karena masa depan ada di tangan kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.